Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi fi amanillah. Allahu akbar. Silakan minum dulu. Menetralisir barang kau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillah. Luar biasa mereka ini. Alhamdulillah. Amin. Biasa mereka. Mudah-mudahan dengan wasilah daripada Madura dan Saka bisa memulihkan, karena memang waktu kemarin Madura dan Saka sangat berfungsi sekali di tubuh Samin. Alhamdulillah. Ini siapa saja menyerang ini? Subhanallah, Raden, luar biasa memang si Beni ini tidak ada henti-hentinya. Beni dan si Ope. Beni dan si Ope ternyata memang pikir Samin hanya mereka berdua. Dan Samiun pun dari rumah sana, dari pondok sana itu tidak punya pikiran bahwasanya niatan hati ingin menyelesaikan meskipun apapun rintangan di jalan. Tetapi ya Allah. Ini mereka masih ada nggak ini kira-kira? Hah? Tidak tahu, Raden, karena memang masih ada nggak kira-kira? Karena memang begini, Raden. Sebentar. Kita sebentar, Raden. Karena memang ajar mereka ini. Ya Allah, sabar, Raden. Sabar, Raden. Kenapa ini? Alhamdulillahirabbil alamin, atas apa? Atas sehinggonya mereka mantap sungguh sampai muka darah. Dan sambil ingat dengan kalimat Raden Saka memberikan pelajaran bahwa selawat, Raden. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata kalimat-kalimat yang diberikan kepada Raden Saka kepada Samiun ini berselawat. Subhanallahirrahim. Betul, Raden. Atas Samiun berselawat sehingga mereka mengumpul menghantam Samiun sehingga Samiun terdarah. Dan Samiun ingat, Raden, untung Samiun ingat dengan kalimat berselawat. Alhamdulillah, dengan Samiun selawat. Kalau sudah kepepet kita selawat. Yang tak mampu kita mengucapkan lagi dalam hati kita selawat. Kalau kita tak mampu tinggalkan saja, jangan sampai kita dibawa dengan mereka lagi. Karena kau ini salah satu incaran mereka ini. Jadi permasalahannya ini, kau ini juga dengan siapa saja ini? Ope dan Beni saja, apa bagaimana? Tidak, ada dua orang. Ternyata siapa dua ini? Ini ada Matato, Raden. Allahu Akbar. Matato, singgahnya Samiun tidak menyangka bahwasanya Matato ini sudah Matato yang saya kubur di pohon pisang itu? Iya, Raden. Allah. Saya yakin itu Matato. Terus siapa lagi? Ada lagi? Satunya ini dia menyebutkan kameramen, Jack kameramen. Oh iya betul, Jack. Allah. Jadi tapi hati-hati, Raden. Si Matato ini sangat luar biasa kesaktiannya. Allah Akbar. Ya ini saya belum bertemu nih. Tapi pernah Matato bukan? Tapi Samiun yakin dengan gerakan silat yang dia tunjukkan kepada. Tatonya banyak itu, Matatonya. Betul, Raden, ada tato. Oh ya benar, berarti Matato. Berarti dia masih selamat rupanya di selama ini. Berarti dia selamat dan berguru lagi mungkin. Nah ini hadir lagi nih. Allah, berarti banyak ini sahabat-sahabat semua ya. Karena kalimat Matato yang disebutkan di situ, dia ingin merekrut Samiun. Ikut saya kembali, Raden. Ini sudah malam loh ini. Ini sudah hampir jam 1 malam ini. Alhamdulillah kau sampai. Saya kira siapa benar-benar fitur. Saya kira rombongan si Beni ini mau ngenyek saya kan. Akibat kemarin jadi begini ceritanya. Iya. Ya, kemarin itu saya ingin silaturahmi kepada gurunya si Beni. Ya. Saya ingin tahu apakah gurunya sebodoh dengan mereka. Saya penasaran nih. Jadi saya mau silaturahmi. Sampai di sana rupanya si guru ini sudah diprovokasi oleh si Beni tersebut. Oh, astagfirullah. Akhirnya guru tersebut benci dengan saya ini, nah. Iya, Raden. Tapi dia ketika saya berbicara baik, dia paham di atas langit masih ada langit. Ada hal kebaikan. Berarti guru ini baik sebenarnya. Namun ketika dihasut oleh si Beni ini, dia menyerang Raden Saka. Luar biasa itu kesaktiannya. Luar biasa. Beberapa hijab dan beberapa kalimah yang sudah Raden Saka keluarkan itu tidak bisa tembus. Luar biasa itu. Cuman saya mendengar berita bahwasanya Raden Saka muntah darah. Alhamdulillah dengan rasa saya lihat dengan kenyataan. Sekarang khawatirnya begini, Raden. Dari pendok sana kekhawatiran Raden Saka ini sampai muntah darah dan tidak bisa bangun sehingga baring saja. Alhamdulillah ini, Raden. Alhamdulillah ya. Maaf ini ya, kita agak tutup ya. Karena kau sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa, Raden ini? Allah Akbar. Tapak sambil tapak sih mangun jiwa. Iya. Allah Tapaknya masih. Jadi saya juga sedang melakukan pemulihan ini. Ya berkah dari madu ini juga. Alhamdulillah berkah dari madu ini bisa membantu pemulihan Raden Saka. Alhamdulillah, Raden. Memang yang kemarin saya disekap oleh Iblis menjelang Idul Fitri, kalau tidak dibantu dengan adanya Raden Saka, ini mohon maaf, ini bicara sejujurnya, Raden. Alhamdulillah, berangsur-angsur Samiun bisa merayakan lebaran Idul Fitri, Raden. Alhamdulillah, Raden. Tapi gini, Raden. Mangun jiwa ada gurunya
diprovokator oleh Beni. Astagfirullahaladzim. Di sisi lain, barusan ini malam ini Raden, ada si Matato setelah turun gunung menaruh dendam kepada Raden Saka ini. Bahkan Samiun ini bisa menyelamatkan diri, kalau tidak berselawat mungkin entah apa yang terjadi Raden. Saya ini heran, padahal hal-hal yang saya sampaikan ini adalah untuk kebaikan mereka. Beberapa saya berusaha untuk menyatukan titik nilai ketuhanan kepada mereka, namun apa balasannya? Betul. Ya. Sampai saat ini mereka masih benci dengan Raden Saka. Samiun percaya Raden. Saya tidak akan pernah mundur dan saya tidak akan pernah menyerah untuk yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Saya percaya Raden. Bahkan tadi saya sampaikan kalimat-kalimat yang disampaikan kepada Raden Saka untuk mengajak kebenaran bagi mereka. Saya ingin sampaikan tetapi mereka memutarbalikkan. Sesuai artinya Raden Saka selalu berjumpa dengan mereka menyampaikan hal demikian demi kebaikan. Tetapi mereka ini bengal Raden. Mereka ini tidak mau mendengar karena saya percaya tadi saya sampaikan apa yang disampaikan Raden Saka, tapi mereka tidak mau mendengar. Jadi begini, ya, itu amalan-amalan yang saya berikan kepada kau sudah kau pelajari sudah. Sedikit demi sedikit. Makanya saya berani meskipun apapun yang terjadi dari pondok. Mereka sempat terpental juga berarti. Alhamdulillah. Berarti kau sudah menentukan semuanya. Ya, malam itu sudah kau satukan. Jadi kau terus berlatih, berlatih agar nanti ketika mereka menyerang kembali kau bisa menghadapi. Baik Raden. Nah, takutnya begini dan juga begini, jangan sangat ceroboh kau ini. Ya, saya juga nggak tahu ini. Ya, terima kasih lah ya. Di balik kecerobohan kau ini saya mengucapkan ribu terima kasih juga. Berarti kau ini peduli dengan Raden Saka. Sampai menjenguk, tidak menjenguk seperti ini. Karena begini Raden. Yang peduli daripada saudara-saudara Raden Saka dan saudara Samiun, di sisi lain yang sangat peduli sekali yang ada di dekat Samiun adalah Raden Saka, yang sangat peduli dengan apa yang terjadi Samiun dari yang sudah berlalu. Dari kesimpulan itu Samiun ini tidak selalu khawatir di pondok Raden. Makanya izin saya dengan Ibu Yud, alhamdulillah Raden, Ibu Yud pun menyampaikan perizinannya untuk menjenguk Raden Saka ke sini. Atas izin Ibu Yud pula mungkin Samiun bisa lepas daripada hantaman daripada mereka. Jadi Samiun ini punya kesimpulan harus berangkat meskipun tadinya mau jalan kaki Raden, tetapi alhamdulillah ada salah satu warga dan di stop oleh kameramen, akhirnya kami gayor Raden. Gayor itu gonceng bertiga Raden. Nah, berhubung entah kenapa. Ya kenapa tukang ojek nggak sampai sini? Entah tadi ada kekhawatiran apa, bahkan saya sampaikan kenapa ini pas sampai di sini aja. Entah kenapa alasan tertentu, mungkin dia pikir semua ini ada alasan atau keperluan lain Raden. Bahkan dia minta maaf. Apa karena dia takut apa bagaimana? Tidak mengerti Raden. Apa jangan-jangan semenjak kau naik ojek itu sudah diikuti oleh mereka? Tidak mengerti. Bawa motor tidak mereka itu? Bawa motor Raden. Beni itu? Mungkin itu alasannya Raden. Benar. Daripada jangan-jangan tukang ojek itu sudah kong-kali-kong dengan Beni ini. Astagfirullahaladzim. Memang luar biasa Beni ini. Karena mereka bawa motor ini Raden. Dan bahkan tadi itu hampir ditabrak Samiun ini. Allahu Akbar. Jadi kita ini bagaimana Raden? Jadi bagaimana? Karena jadi begini. Kenapa banyak ya sahabat-sahabat kita menanyakan Raden Saka ajak teman ya. Kenapa saya datang sendiri kemarin menghadapi gurunya si Beni ini? Iya. Karena saya belum siap mengajak kau terus terang saja. Iya. Saya meremehkan kau bukan. Betul Raden. Tidak apa-apa. Karena saya belum siap untuk mengajak diri kau. Baik Raden. Nanti suatu saat pasti kau akan saya bawa. Nah tapi saya lihat kau seperti ini berarti kau sudah mampu ini. Karena dari pagi. Dicegat berapa orang tadi? 4 orang Raden. 4 orang. Allah Akbar. Berarti kau sudah mampu ini. Nah berarti nanti kau ikut sejak saya ini. Baik Raden. Apapun yang kita Raden saya kasih mungkin ini satu balasan bagi Samiun karena atas kebaikan Raden saya yang diberikan kepada sendiri kita. Nah kalau bisa ya sementara ini kau nginep di rumah ini saja. Baik Raden, karena Samiun juga khawatir kalau untuk pulang. Kita pulang nginep di rumah Raden Saka. Sini saja nanti men ya. Ya karena memang khawatir ini. Mereka ini dimanapun tempat mereka ada ini, hati-hati mereka ini. Sedangkan anak buah Bos Beni itu ada bocorannya ada 100. Ternyata selama ini Opet dan Bos Beni selalu ditemui Raden Saka. Rupanya tidak terimanya Bos Beni ini, sehingganya mereka diam-diam menaruh dendam membayar daripada guru Raden. Dan juga kau harus tahu, saya memergoki si Beni itu beserta si Opet itu mereka melakukan ritual. Ritual ini kau tahu ritual apa? Ritual apa? Menyembah ular. Astagfirullah. Di salah satu danau yang memang danau tersebut susah untuk menjangkaunya. Di situ memang angker sekali tempatnya. Mereka sampai di tengah-tengahnya itu.
Ya Allah, kata saya. Ini Kita memang selalu- mereka sudah dibutakan hatinya ini, luar biasa, semakin dalam Beni ini. Luar Jadi biasa. setelah itu saya temui, saya nasihati, bawa gurunya. Nah, kata saya, "Ya sudah, saya tuju, saya silaturahmi." Rupanya di sana disampaikan ditantang dengan Raden Saka katanya. Oh. Padahal niat saya tidak menantang, saya hanya tuju silaturahmi. Terjadilah pertempuran. Jadi pada kesimpulan Raden, ada yang guru memuntahkan darah Raden itu orang baik Raden. Kesimpulan saya dia Dihasut- orang baik. Dihasut oleh Ya, Beni. karena dia Beni. sempat menyebutkan namanya Allah itu baik. Nah, berarti dia paham nih. Ketika dia menyebutkan Allah itu baik, situ dipetik tanda kutip, berarti dia itu menyimpan kebaikan dalam hatinya. Terus mengingat daripada ilmunya Raden Nah, sangat ini berharap. kalau masalah ilmunya ada beberapa faktor nih. Ya, setiap jurus-jurus yang dikeluarkan tapi ilmunya ilmu hitam. Astagfirullahaladzim. Nah, Ini bahaya Raden. tapi tetap alhamdulillahnya walaupun sedikit dia masih mengingat namanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa kerja keras Raden Saka, apalagi dia tahu dengan mengenal nama asma Allah, mudah-mudahan dengan giginya Raden Saka untuk memberi pengarahan yang terbaik, dia meninggalkan apa yang dikerjakan Raden. Amin. Jadi ya mudah-mudahan. Saya ini memang sengaja untuk menetralisir tadi. Saya melakukan wirid juga, minta tolong saya juga kepada Bunda Ratu. Iya Raden. Iya, karena untuk bagaimana caranya kita ini menasihati orang-orang yang zalim. Dan alhamdulillah ini memang mungkin kita dipertemukan juga. Terima kasih banyak kau sudah sampai ke sini. Ya, jadi saya sudah mengambil strategi nanti. Kita harus bagaimana caranya juga kita akan terus mendatangi lagi si namanya Ki Bangun Jiwo. Karena itu sosok itu luar biasa itu. Yang mudah-mudahan wasilah dari kita berdua nanti dia bisa menjadi baik. Baik Begitu, Raden. ya. Kita akan- Kau sudah siap berarti ikut saya ya? Demi Raden Saka, mudah-mudahan atas izin Allah, mudah-mudahan kita sambil siap Raden. Ya, siap. Berarti kalau misalkan ada kesibukan di sana ya tak masalah. Yang jelas ketika kau tak sibuk, ketika kau tak terganggu waktunya, maka kau harus ikut dengan saya untuk namanya memberantas kezaliman, kemungkaran yang bercocol di muka bumi. Baik Raden. Jadi dalam hal ini untuk kedepannya sebelum siap ingin Untuk kau membantu. diselamat. Pada Saya saat khawatir siap, juga ini sudah Saya satu tidak malam. menyangka Raden. Tidak menyangka mereka ini, ya Allah ya Rabbi, mereka ini ada di mana-mana Raden. Saya penasaran juga dengan tato ini. Sudah lama sekali saya, berbulan-bulan memang. Saya kira ketika saya pendam di bawah pohon pisang itu, dia ini sudah tewas. Terjangannya ini Raden, saya pantau tadi bisa terbang Raden. Bisa terbang. Oh, kurang lebih kita 3 sesat ini. 3 meter singanya. Aduh, jangan-jangan ilmunya Raden ini lebih hebat lagi. Karena memang dia sakit hati sekali dengar Raden Saka atas apa yang dilakukan dulu. Katanya hati-hati Raden. Ini jangan-jangan. Astagfirullah. Tapi dia bersama Beni tersebut. Sama Beni. Oh, cocok sekali mereka. Dengan adanya salah satu anak muda, mungkin anak muda ini direkrut oleh Opet yang sesuai katanya ingin merekrut anak muda untuk ikut kepada dia. Berarti kita harus was-was ini. Sebenarnya Ini mungkin kita harus banyak-banyak benar berlatih lagi. banyak sekali nih Raden. Ya, jangan sampai kita lengah karena mereka ini jelas ya sudah mengatur strategi juga ini. Ini Dan jangan bahkan- sampai kita kecolongan ini. Dan bahkan Edo Golok ini juga atas dasar Edo Golok juga. dia ini begini Raden. Datang ke pondok, saya terima karena Samiun ini begini, memberi kesempatan meskipun itu musuh sekalian. Tetapi atas dasar pagar yang dipasang Raden Saka dan Ki Buyut, dengan penyampaian Raden Saka, jika orang baik, niat baik, tidak ada niatan jahat, pasti bisa menerus pagar tersebut. Saya yakin dengan apa yang disampaikan Raden Saka dan Ki Buyut. Betul. Tetapi dia datang, silahkan masuk ke pondok, dia terpental. Di situ yakin Samiun dengan adanya pagar tersebut, alhamdulillah bisa menyelamatkan Samiun. Dengan alasan si Edo Golok ini meminta uang dan kesal atas dasar Samiun ini berkhianat. Edo Golok ini tetap meminta uang 1 juta nominalnya. 1 juta itu. Ya, jadi benar. Dia sampai kapanpun pasti akan menagih hal itu. Namun ya pelan-pelan lah, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki nanti. Yang namanya hutang itu memang sampai mati tetaplah hutang. Ya. Jadi tetap itu kita harus bayar. Dan kalimat yang dia sampaikan, dia pulang, tunggu katanya, tunggu kau Samiun. Saya akan mencari yang lebih sakti kembali. Saya akan tembus pagar tersebut. Dan pada akhirnya saya bicarakan dengan Ki Buyut. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang Samiun ini di dalam rumah Ki Buyut Raden. Ya. Apapun itu ya jelas kalau ketika Mampu menyuruh kau ya ikuti saja. Baik Raden. Ya. Tapi yang jelas sekarang ini kau sudah siap. Kalau saya terawang dari diri kau ini, ya kau ini sudah siap ini. Sudah siap terjun ini. Ya, Jangan sampai terlalu larut kau ini dijek-injek mereka. Kau buktikan bahwasanya ilmu kebaikan itu akan selalu benar.
dan Baik, selalu Raden. bisa memenangkan yang namanya kejahatan. Baik, Raden. Apalagi kezoliman itu, ingat ilmu Allah tidak akan bisa tertandingi. Baik, Raden. Bila sholat kita sholat dijaga, selawat kita dijaga, dilatih terus selawatnya. Jadi ketika kita kepepet kita sudah hafal, sudah paham. Iya, Raden. Ya. Ya, jadi kau ini sudah makan belum ini? Oh, sudah tadi, Raden. Sudah Tadi makan. sudah makan. Jadi memang niat kau kesini ini ingin menjenguk sekaligus ingin menyembuhkan Raden Saka. Seperti itu niatan, Oh, Raden. namun Karena memang terjadi terjadi yang seperti ini. tidak diduga, Raden. Ya Allah, yang ada Raden Saka lagi mengobati kau. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. jadi untung kita ada madu ini ya. Oh, memang Ya sangat Allah. berfungsi sekali madu Raden Saka ini. Ya memang kalau tanpa adanya madu dan syariat Raden daripada madu ini, alhamdulillah sambil membuktikan berangsur-angsur dengan luka dalam yang saya rasakan berkat madu ini, Samiun merasakan Alhamdulillah. kesehatan yang membuat enak lah di badan Raden. Kira-kira seperti itu. Nanti kau juga aku ajak cara metiknya bagaimana nanti biar tahu. Baik, ya. Raden, ya. Biar sahabat-sahabat juga bisa melihat, oh berarti ini madu asli dipetik langsung. Iya, Raden. Nih, Itulah, ini mau memang aja nanti. pagi sore siang kadang-kadang sebelum konsumsi supaya cepatlah pemulihan Raden. Alhamdulillah, Raden. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah ini. Ya, saya sedang ingin tadinya saya ini mau live streaming Iya, Raden. sebenarnya. Cuman nggak jadi sore tadi karena saya belum terlalu pulih, sahabat ya. Jadi ini tadi saya sudah baru mau istirahat, tidur, ada yang ngegedor pintu, rupanya ada kisah Miun ya. Jadi ya terima kasih untuk semuanya. Saya ini berterima kasih juga dengan kisah Miun sudah menjenguk saya, alhamdulillah. Inilah saudara saya ini yang peduli nah, ya. Jadi kami berdua mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Kenapa? Karena tanpa dukungan kalian, saya bersama Samiun ini bukan siapa-siapa. Nah, Samiun juga tak bisa pakai kopiah ini nanti. Nah, yang ada brutal terus. Alhamdulillah berkat doa kalian semuanya, Samiun sekarang ini luar biasa. 180 derajat berubah total, sahabat. Nah, jadi doakan terus Samiun, jangan lupa untuk di-subscribe. Ya, karena mencari rezekinya beliau ini sudah di YouTube ini nah. Ya, caranya di-subscribe sebanyak-banyaknya. Bila perlu kita share kepada keluarga-keluarga kita, handai tolan kita dan tetangga-tetangga kita agar membantu berkembangnya akunnya si Ki Samiun Official ini ya. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa pula jempolnya ini nah, jangan pelit-pelit. Jempolnya, like-nya, komennya, komentarnya yang sifatnya membangun. Ya, karena Samiun di sini juga masih belajar. Ya, kenapa kalian berkomentar ada nih di channel Raden Saka mengatakan, Raden Saka itu temui lagi Samiun itu jangan dikasih sendirian takutnya mereka ini. Ya, saya tetap sepeduli, saya tetap peduli dengan beliau. Namun di balik itu juga saya ini sedang menghadapi ya banyak tantangan juga ini. Nah, makanya saya belum sempat bertemu dengan kisah Miun ya. Dan alhamdulillahnya pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahim, Samiun juga bisa bertemu dengan saya, alhamdulillah. Jadi sama-sama semua terima kasih. Saya mau ajak Samiun makan sekaligus saya akan menetralisir tenaganya kembali karena saya juga masih luka dalam ini ya. Ini nggak bisa saya buka karena takutnya aurat ya. Samiun sudah melihat di sini ada titik hitam di sini. Biru ini sakit sekali. Bangun jiwa itu. Iya, luar biasa itu sahabat. Ya, itu lawannya bukan lawan biasa ya. Jadi kita ini harus banyak-banyak PR lah bagi kita ya. Jadi saya mengajak Samiun makan. Terima kasih untuk atas perhatian kalian semuanya. Ingat hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ini mengajak Samiun ini untuk mencoba berdakwah ya, menegakkan namanya amar ma'ruf nahi munkar. Di mana ada kezaliman, kemungkaran yang bercocol di muka bumi ini, insya Allah atas kekuatan kami ini, kami ini atas kekuatan Allah juga, maka kami ini akan terus memberantasnya. Terima kasih untuk semuanya. Hebat Quran milik Allah ya. Jangan lupa yang ingin berkomentar, yang ingin bersharing ataupun berbincang-bincang dengan Ki Samiun ataupun Raden Saka Lampung, tinggal nomor handphonenya ada tuh di deskripsi. Anda buka deskripsinya, Anda lihat nomor teleponnya, Anda save dan Anda WA ya. Kita berkomunikasi secara langsung melalui WA tersebut. Mudah-mudahan itu bisa menjadi silaturahmi kita, menjadi keluarga kita yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersama Samiun, saya mau tutup dulu ini akhiri ya, karena saya mau Samiun pengen saya ajak makan dulu ya. Saya juga masih lemas ini ya Allah. Habis makan nanti kita langsung istirahat karena ini sudah mau subuh nanti kita. Yang ada subuhnya kesiangan ya. Kami akhiri. Sahabat-sahabatku semuanya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.